adalah salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat, mengamalkan ilmunya. Kita diutus ke tempat yang pertama kali ada. Jadi pertama kali diutus ke tempat itu. Waktu ketika mereka dijemput perpulangan ada yang sampai menangis. Sebenarnya pengennya lebih lama. Karena kan memang ketika kita di sana untuk bisa adaptasikan memerlukan waktu ya. Dan sampai kemarin juga pas mau perpulangan anak-anak pada nangis atau mungkin sampai yang ada besoknya malas lagi sekolah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sobat Mias, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah berjumpa di kesempatan kali ini di episode perdana kita dalam acara Mias Talks ya. Dan insya Allah di kesempatan perdana atau episode perdana kita kali ini di Mias Talks, kita juga akan membawakan dengan tema-tema yang tentunya sangat menarik dan kembali bisa menjadi bahan rekomendasi baik untuk Aba dan Ummah yang ingin cari tahu kegiatan-kegiatan seputar pesantren atau seputar kegiatan di Mahat Ihya Sunnah Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan sekarang kita akan berbicara seputar satu kegiatan yang baru saja dilaksanakan oleh beberapa santri kita di Mahat Ihya Sunnah, khususnya di jenjang SMA di kelas 12 atau di kelas 3 SMA. Dan sudah bersama kita juga langsung dari studio Mias Media ya. Kali ini kita ditemani bersama dengan beberapa santri dari kelas 12 dan juga ada Ustadz kita pengajar di Mahat Ihya Sunnah yakni Al-Ustadz Abu Kais. Ustadz Abu Kais atau Ustadz Sultan ya sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, wabarakatuh. bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Antum gimana sehat? Ana juga sehat Ustadz dan bisa berjumpa dengan Ustadz di Mias Media ya Ustadz ya. Nah, Dan juga Ustadz Sultan ini sebagai pembimbing ketua pelaksana bahkan Masya Allah, maaf, sebagai ketua pelaksana dalam kegiatan Hikmah Masyarakat. Nah, ini judulnya baru kita bawakan juga nih, Hikmah Masyarakat ya. Kegiatan yang dilaksanakan dari kelas 12. Juga tentunya Ustadz Sultan tidak sendiri, ditemani bersama langsung dengan santri-santri kelas 12-nya. Yang pertama langsung aja di sebelahnya Ustadz, kita akan perkenalkan dengan siapa nih? Silakan. Nama saya Muhammad Gilang Afkara dari kelas 12 Bahasa 2. Kelas 12 ya, Bahasa kelas 12 2. Masya Allah, kemarin juga sudah mengikuti program Khidmah Masyarakat pastinya ya. Oke, ada Kang Gilang atau A Gilang. Kemudian yang di sebelah kanan saya, ada siapa nih? Ada Andika Juandanu Siregar dari kelas 12 Bahasa 1. Wah, Masya Allah namanya ya. Andika Juandanu Siregar. Siregar. Panggilannya? Andika aja. Andika aja. Oke, siap. Selanjutnya? Ada Ahnaf Fadli Hibadullah, bisa dipanggil Ahnaf. Ahnaf aja. Oke, ini semuanya dari kelas 12 tentunya ya, Ustadz ya. Dan yang sudah melaksanakan program atau tema yang akan kita bahas di kesempatan atau episode kali ini yaitu Hikmah Masyarakat di tahun 2025. Nah, langsung aja nih Sobat Mias ya, kita akan tanya-tanya pertama dengan kegiatan Hikmah Masyarakat ini. Sebenarnya Hikmah Masyarakat ini atau terjemahannya apa sih Ustadz artinya? Jadi arti dari khidmat itu kita mengayomi atau istilahnya kita mengemban apa kepada masyarakat seperti apa ya. Jadi mengabdikan diri kita tentunya sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang meneruskan risalahnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita sebagai umatnya benar-benar sebagai pewaris yang sejati kita. Bagaimana kita mengemban amanah ini kepada masyarakat lebih luas, bukan hanya koridor Tasik saja. Masya Allah, jadi hikmah masyarakat tadi adalah mungkin bisa dikatakan juga pengabdian Ustaz ya. Hikmah masyarakat berarti mengabdi kepada masyarakat. Betul. Sebagai tadi juga landasannya adalah Rasulullah SAW sendiri yang mewariskan dengan ilmu-ilmunya. Dan kita di sini mungkin santri-santrinya juga karena sudah selama mungkin ada yang 6 tahun ya, atau ada yang lebih dari SD ada? 6 tahun semua sih. 6 tahun semua dari SMP berarti ya. 6 semua. tahun kemudian sudah di kelas 12 di penghujung tahun sebelum lulusnya ini dia melakukan kegiatan Hikmah Masyarakat Ustaz ya. Nah, Ustaz, kegiatan Hikmah Masyarakat sendiri tadi adalah salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat, mengamalkan ilmunya. Nah, kalau ilmunya sendiri yang diamalkan di masyarakat ini dari sisi mana aja Ustaz? Ataukah emang pelajaran umum saja ataukah juga tentunya pelajaran agama atau hanya bisa khutbah atau ngisi kajian atau ada kegiatan-kegiatan lainnya Ustaz? Jadi isi pengabdian ini Masya Allah ya, banyak sekali apa yang mereka abdikan atau lakukan kegiatan mereka. Salah satunya ya mereka mempelajari ilmu agama, ilmu syar'i
sehingga mereka bisa mentransfer ilmu mereka melalui apa? Kajian, yaitu kultum mungkin kemarin ya Betul, Ramadan. Ramadan udah masuk di bulan puasa Ustaz, ya? Kemudian alhamdulillah kemarin itu kita ada dua kali Jumat Ustaz. Wah, Ada Masya dua kali Allah, Jumat, alhamdulillah ada yang khotib juga. Alhamdulillah ya. Kemudian ada yang di lembaga secara resmi. Yayasan, Mereka lembaga. ya yayasan seperti yang di Cikopo, kemudian yang di Hajar Abiad Majalengka. Masya Allah. Mereka betul-betul mengajarkan dan mentransferkan ilmu bukan hanya syar'i saja. Ilmu umum juga mereka, Masya Allah, matematikanya, bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya, dan selain dan yang lainnya gitu. Masya Allah. Nah, berarti emang karena lembaganya atau tempatnya sesuai juga dengan tadi ya, untuk Ya. ilmu umumnya diajarkan, Nah, ya di situ diajarkan Ustaz ya. Nah. Ini dia kelebihan juga, bukan hanya kita belajar agama di Mati Betul, Ustaz ya, nah, betul. tapi juga belajar materi-materi atau pelajaran umum, juga antum mengajarkan kepada masyarakat kemarin ya. Nah, Ustadz, kalau tadi tempat-tempatnya, tadi ada Gilang, ada Andika, ada Ahnaf, ini tempat-tempatnya sendiri di mana sih kalau boleh tahu sedikit Ustadz dari Gilang dulu, coba dari mana? Silakan. Untuk saya sendiri bersama rekan-rekan saya berjumlah 7 orang, kita diutus ke suatu tempat yang ini pertama kali. Jadi dalam sejarah hikmah masyarakat kita diutus ke tempat yang pertama kali ada. Jadi pertama kali diutus ke tempat itu yaitu di Pangandaran. Di Masya Pangandaran. Allah, Jadi Pangandaran. ya Pangandaran tepatnya di Desa Cikembulan. Dusun Cikangkung ya, itu untuk saya pribadi, dan jadi suatu pengalaman yang paling berharga menurut saya. Masya Allah. Dan ini adalah hikmah masyarakat yang mungkin beda ya, karena saya emang deket banget sama pantai gitu. Jadi kalau mau ke pantai hampir tiap hari bisa gitu. Berarti untuk liburan ya? Iya, liburan. Bukan itu. kita Sekalian. Ya, Enak sekalian. antum ya, Masya Ya. Allah. Nah, Cuman, itu bonusnya ya. ya. Oke. Nah, terus kalau untuk Gilang tadi di Pangandaran. Ya. Terus kalau Andika di mana Andika Kalau kemarin? misalnya saya sendiri sih di Garut. Di Garutnya tuh di Yayasan An-Nur. Cuman kalau misalnya desa dan kecamatan saya lupa. Tapi untuk lokasinya Samarang. Samarang ya. Samarang, Dan Garut. dari An-Nur ini memang kelihatan Gunung Cikuray kalau misalnya pengen jadi patokan gitu. Masyarakat jadi bahan refreshing juga sih. Bukan cuma abdi yang katanya orang mungkin repot dengan kegiatannya, tapi juga ada waktu liburannya, ada bisa refreshingnya. Oke, terakhir Aharna kemarin di mana? Kalau saya bersama kelompok itu di Sumedang. Sumedang. Ya, di Kecamatan Cilembu, di Kampung Babakan Anjung. Wah, Kita di sana ditempatkan di awalnya kalau di data itu kita ditempatkan di pesantren Darsufah. Cuman pesantren. kali ini kita berbeda, kalau kelompok saya berbeda dari kelompok sebelumnya. Iya. Kalau sebelumnya di Darsufah, kalau kita di kampungnya. Jadi kita dilepas ke kampung dengan nama Mahat Darsufah itu. Oh, jadi bukan di Mahat Darussufahnya, Bukan. tapi Kita diarahkan lagi untuk bisa langsung terjun ke masyarakat ya, Iya. bukan ke santrinya. Wah, ini lebih repot lagi ya. Tapi di Sumedang ada ubi cilembu ya. Wah, itu pasti oleh-olehnya juga. Setiap hari itu ada. Susu, oh betul. Tahu Sumedang sudah ya. Wah, benar Masya Saja Allah. baru datang kita langsung disuguhin ya susu. Sebenarnya di situ banyak peternakan Ustaz ya di Iya, Sumedang ya. iya. Wah, Masya Allah. Dia benar-benar refreshing juga ya kegiatan hikmah masyarakat ini Sobat Mias ya. Dan kalau tadi ini baru 3 orang Ustaz. Kalau memang sebenarnya dari kelas 12 sendiri ada berapa orang dan jumlah kelompoknya ini dibagi kemana-mana saja Ustaz? Nah, jadi semuanya ada 11 tempat. 11 tempat. Ya, ada 11 tempat yang sebelumnya cuma hanya 8 dan kita memperluas ya tempat itu jadi 11 gitu. Dari sejumlah 77 santri. 77 santri. Ya, 77 santri dibagi 11 kelompok. Jadi ada yang 7 orang, ada yang 8. Ada yang 8 orang. Nah, dan itu yang 8 itu khususnya itu dibagi 2 kelompok. Aisan. Yang Berarti kalau di bisa Salopa bisa dibilang 12 tempat kabupaten- berarti ya? Iya, 11 tempat atau 12 mungkin ya, 12 12 tempat, betul. Karena yang kelompok Cikopo sama Pasir Cangkulu ya, itu dibagi dua kelompok, masing-masing dia berfokus atau berpusat pada masing-masing tempat itu. Oh, udah di sebenarnya satu titik tapi di sananya sama masyarakatnya dibagi Ya, 2 lagi dibagi Ustaz ya? dua lagi. Masya Iya, Allah. nah, karena ada permintaan dari salah satu ustadz di sana ya, ingin difokuskan saja di satu tempat biar tidak kesana kemari karena lumayan jarak kan. Betul, harus bolak-baliknya kalau Turunan, di tanjakan pedalaman Ustaz ya, lumayan, betul. pedalaman kan lumayan ya. Nanyak. Nah itu ya diantaranya. Kemudian yang lainnya, yang baru tadi ya kayak kata Agilang di Cikembulan, Cikembulan, Pangandaran. Dan satu lagi ada Ustadz yang sekarang lagi membangun Mutiara Sunnah. Oh, Masjid Mutiara Sunnah Pangandaran itu. Pada Herang, Oh, itu beda lagi. Aisan. Yayasannya beda Ustaz ya sama yang Cikembulan Yes. tadi. Beda, Oh, Masya beda Allah. itu beda. Itu Kalau dua, ini oke. Al-Idhar, Masjid Al-Idhar.
Kalau yang di Padaherang itu Mutiara Sunnah, yang sekarang lagi merintis untuk membangun masjid, dan membangun pendidikan sekolah Ustaz, SD. infonya betul bisa cari tahu ya di YouTube atau di Instagram nanti ya. Di Mas Media ada. Nah, itu yang dua. Yang satu lagi Parung Ponteng. Parung Ponteng udah apa namanya? Udah berhenti sekian berapa tahun ya? Apa yang sangat penting? Enggak, Parung Ponteng. Parung Yang Ponteng. ada di Cibalong itu, Iya, betul. itu sudah mandek berapa tahun itu nggak kesana lagi, nggak dikirim Untuk kegiatan maksudnya. khidmah Untuk masyarakat kegiatan ya? Wah, khidmat iya. masyarakat. Tadi kita lupa nih, Sat. Apaan? Kita potong dulu. Kita lupa kegiatan khidmah masyarakat ini kan sebenarnya kegiatan yang juga sudah lama ya, Sat. Iya, Ada iya. dan dilakukan oleh Mahathir Sunnah. Iya, Kalau betul. boleh tahu, Sat, atau singkat Ustaz juga, awal ada khidmah masyarakat atau ada pengabdian masyarakat ini di tahun berapa sih, Sat? Dan sudah tahun angkatan ya, berapa nih? Ini sebetulnya ya sudah masuk ke 16 yang sekarang ini. Ke 16 kali, tinggal berarti 16 tahun ya, Sat, ya? Ada 16 tahun coba. Dari Hitung aja. 2025 berapa? Ayo. Jadi khidmat itu dari angkatan pertama Iya, kan? iya betul Ustaz Angkatan ya. pertama, Aisyah. Ada ya, Anda mungkin pemirsa antum belum tahu ya coba. Ustaz ya, sebagai lulusan alumni Mahathir juga Iya, di tahun 2015. Iya. Khidmah Coba masyarakat hitung tuh. berapa, berarti keberapa antum? Berarti udah keberapa ya? Udah lama itu. Hitung Dari 2025 angkatan dikurang 16. generasi pertama. 2004. Iya. 2004 Sat. Enggak dong. Berapa ya coba? 16. 2008. 2008. Dari angkatan Ya pokoknya itu. sekitar itu. Berarti 16 angkatan sudah 16 angkatan yang ini yang sekarang ini udah yang ke-16 sekarang. ke-16 dan masih Kurang banyak lebih. tempat yang belum dikunjungi untuk khidmah Belum, masyarakat. Saya betul, kayak tadi Cikumbulan betul. dan belum untuk khidmah masyarakat. Berarti sebutuhnya itu masyarakat Ustaz ya, Betul dengan sekali. keilmuan Insya Allah. agama, Nah. dengan para lulusan santri yang bisa mungkin membawakan nilai-nilai agama dan ajaran Rasulullah tadi Ustaz ya. Nah, lanjut Ustaz tadi di Parung Ponteng. Ya, tadi Ada Parung lagi Ponteng alhamdulillah udah mandek 4 tahun, sekarang alhamdulillah jalan lagi. jalan lagi di khidmah Alhamdulillah, dan masyarakat. mereka Masya Allah sambutannya begitu meriah, Masya Allah. begitu antusias, ya, simpati Masya Allah ya mereka itu di apa? Di Parung Ponteng itu. Ya, kemudian yang sudah apa setiap tahun itu terus menerus ya, diantaranya mana itu yang di Garut. Di Kitab Garut. Imam Syafi'i, Masya Allah, ini, Ustadz Suryana Ustadz Suryana rahimahullah Ustadz ya. ta'ala. Nah, itu juga sama, udah lama, terus menerus kita mengirim ke sana ya untuk berkhidmat. Terus lagi Tadi sampai ada di Majalengka ya? Siapa tuh? Antum ke Majalengka ada. Itu Majalengka juga baru Ustaz, baru Aisan Iya itu. Ustadz, mungkin dulu mau cuman Kabupaten Tasik, Iya, nanti bisa iya, dibilang iya. ada mungkin Garut juga paling Iya. jauh. Ini sekarang ada di Majalengka. Majalengka. Terus ada lagi di mana Ustadz yang paling jauh lagi? Di Majalengka ada lagi di mana ya? Ya, ya. Sumedang lagi. Sumedang. Sumedang Tadi paling udah jauh masuk. Sumedang. juga. Nah, Salah satu yang jauh. Sumedang. Di Sumedang, kemudian Majalengka, kemudian Garut, ya. Kemudian Garut ada 2 ya, Samarang, ada 2, Samarang. sama Sukawening. Sukawening. Ya, Semarang sama Sukawening. Kemudian yang timurnya Iya, ke timur ya daerah Ciamis. yang mana timur ya, Pangandaran Cikumbulan, kemudian Padaherang, kemudian yang kidulnya Parung Ponteng Ponteng. sama Cikopo yaitu Cipicung, Cipicung. Salopa ya, Salopa itu, kemudian apa tadi Pasir Cangkudu dan Cikopo. Masya Allah. Ini kalau Ya, bisa 11, dibayangkan oleh 12 Sobat lah. Mias ini perjalanannya lumayan jauh Sat ya. Lumayan. Jangan dibayangkan kayak di Jakarta itu jalan yang udah enak, udah besar ya. Iya, iya, Ya kalau mungkin betul. Pangandaran enak jalannya. Kalau tadi Majalengka lumayan lewat Jahim, lewat Ini Ciamis. yang ini lagi lumayan nih, apa satu mobil ya? Andi Wah, kan? tuh kan bayangin tempat untuk hikmahnya aja tuh Nggak bisa udah kemana-mana. jalanan yang Nggak wah bisa kemana-mana kabupaten itu. lah ya pokoknya nggak bisa kemana-mana lagi gitu Iya. ya. Wah bener deh Masya Allah Sangat ya. terpencil, betul tidak? Kampung banget. Kampung banget. Ajib, Masya Allah ya. Jadi pengen hikmah lagi Ustaz. Yang kemarin berapa hari Ustaz? Hikmahnya Kemarin ini? itu kita memberangkatkan tanggal 25 bulan 25 Februari, Februari. dan tanggal 26 sampai ya. 25 awal. Oke, awal. Jadi Nah, akhir Sa'ban. Tanggal berapa ya? Tanggal 25 ya atau tanggal 25? 26? 27 28 Sa'ban. Nah, Ustaz. Jadi sebelum Ramadan, sebelum Aisyah. Ramadan betul. Nah, Sampai kemudian berakhir penjemputan sampai tanggal 8 dan 9 Maret. Maret. Berarti pas juga 89 Ramadan Ustaz ya Iya, kemarin. betul. Wah, berarti masuk di kegiatan bulan Ramadan ya. Nah, ini lagi giat-giatnya juga tuh biasanya masyarakat dengan kegiatan-kegiatan ya keagamaan khususnya Iya, Ustaz ya. iya, Ada iya. kultum tadi Ustaz sampaikan, sholat tarawih dan sebagainya. Kita lanjut lagi ke pengalamannya nih. Bulan Ramadan atau tadi dengan apa ucapan selamat datang atau bentuk sambutannya ada susu. Kalau di Pangandaran apa berarti? Untuk Pangandaran sedikit berbeda ya.
karena emang ini baru, jadi kita nggak bisa bener-bener nanya ke alumni gitu, nanya ke ustadz iya, kayak betul. pengalaman Pangandaran tuh kayak gimana, Betul, pengalaman Pangandaran. betul. Cuman dikasih itu kalian bakal di sini di masjid ini, dah cuma dikasih gitu doang kisi-kisinya kan. Kita nggak tahu persiapannya apa segala macam, kita nggak tahu. Intinya kita udah dapet rumah. Nah, dapat rumah tuh. ya kita udah Wah, dikasih Masya Allah. Liburan bener ya? dikontrakin rumah ya. Lengkap lah. Bisa kayak mes gitu ya. Nah, ketika datang di sana, baru datang di daerah emang perbatasan sudah mulai masuk Pangandaran, ya seperti biasa karena Pangandaran daerah pesisir, Laut. hawanya sudah berubah drastis ya. Saya kan emang asli orang Depok, saya Depok. ya tahu suasana apa ya hawa-hawa panas Nggak kaget Jabodetabek dong, kayak gimana. kaget, Iya. kaget. Nggak, sebenarnya kagetnya tuh diarah ke oh ini baru yang namanya panas matahari, Iya, bukan betul. panas polusi. Panas lembab juga. Iya, bukan Panas panas lembab lembab, juga ya. panas Jadi pantai. pas datang ke sana itu duduk, pasti ditinggalin. Ini udah hitmah nih. Ini udah hitmah. Iya, bingung itu. Terus apalagi ya? Yaudah siap-siap pas mulai masuki jam-jam siang tuh kok kayak ada yang kurang apa ya, ada yang kurang. Wah, kipas. Kita lupa bawa kipas. Iya, yang akhirnya udah itu bener-bener harus menderita selama kurang lebih 12 hari Iya, nahan iya. panas di Kerasa, situ kerasa. buat ya merasakan apa kan beda ya kalau Tasik mah dingin. Iya, Pas kita datang ke sana ternyata subhanallah panas banget, itu panasnya bener-bener luar biasa. Bahkan saya akui kalau di Depok, Jakarta, Bekasi ini panas ini, ini Betul, panas ya. itu bilang. Ya, ini Wah, panas angin banget. laut ya, Iya, Ustaz, angin ya? laut. Iya. Beda banget panasnya. Itu dia, Ustaz. Nah, itu tantangan antum Iya, ya. tantangannya di bagaimana. situ. Tapi nanti kita akan Pengorbanan. ceritakan juga suka dukanya lagi Iya, ya. suka duka. Nah, kalau ada Gilang, Andika, sambutan dari masyarakat sendiri gimana? Dan tempat lokasi antum sendiri gimana? Karena Anda juga cerita kemarinnya bareng Ustaz Abu Qatadah kemarin di mana? Di Raja Polah. Nanti Anda ceritakan. Burhan, Kalau Burhan satu lagi lupa ya. Burhan. Sama Galunggung tadi. ada Galunggung Ustaz ya? Ada di Ada Galunggung lupa tadi nggak disampaikan. Itu yang paling dekat berarti. Ah, Ustaz. iya, paling Galunggung, dekat. Raja Polah ya. Terlupakan yang dekat. Masya Allah. Galunggung sama Nanti Raja ada Pola. juga yang dekat-dekatnya Ustaz. Iya, ada ya? yang dekat. Alhamdulillah. Paling dekat. Lanjut Andika, gimana tempat antum khidmah kemarin? Nah, jadi kalau misalnya di Hidmah Ana itu benar-benar beda 360 derajat sama yang Gilang. Waduh. Jadi yang Gilang tuh benar-benar panas, tapi kalau misalnya Ana tuh benar-benar dingin banget. Nah, jadi iya kontras. Nah, tapi pas Ana pergi ke sana kan naik mobil lah kita bareng-bareng, Iya. 7 orang. Dan di sana tuh entah kenapa enak aja gitu liatnya. Jadi si tumbuhan-tumbuhan tuh pada segar, pada hijau ya kan. Nah, terus pas nyampe Kaki Gunung Ciremai ya? iya, betul. Ciremai. Nah, jadi pas kita nyampe udah lihat oh ada madrasahnya nih sama masjid. Jadi kebetulan kita tuh di lembaga yayasan. Nah, pas kita masuk, lihat oh kelasnya gini-gini, masjidnya gini-gini nih, dan kita diantar ke ruangan. Dan karena di situ kampung dan panennya bagus, jadi kita setiap hari dikasih jagong sebaskom, Hasil dikasih panen, iya, hasil pertanian panen. Ustaz ya? Iya. Wah, ajib. Kita dikasih dikasih kecuali puasa. Nah, Karena juga harus diolah lagi, dimasak Iya. lagi sama antum kan? Terus kita dikasih kacang senampan. Kacang tanah yang masih ada tanah itu ya? Iya. Ya kalau dari kebun kan gitu Ustaz ya? Dan enaknya nggak tahu kenapa kan kita di sini bukan ustadz gede banget ya. Kita cuma santri biasa, tapi sambutannya bener-bener kayak serasa ustadz gede banget nih. Iya betul. Kita bilang kan kita udah bawa kompor, bawa gas, makanan pokok gini-gini, tapi kata mereka Nggak usah. udah makanan nanti kita masakin masakin. buat iya waktu-waktu makan nanti kita masakin. Oh, Masya Allah. Jadi- antum fokus aja ngajar di sana ya? Iya, fokus ngajar berdakwah gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak Anur nih yang lihat, terima kasih banyak. Nah, ya. Boleh di kamera. Jadi dan di situ pun kita biasa ngobrol dan sebenarnya ada kesulitan juga sih pas kita ke sana. Jadi kan memang di sini yang kita lingkungannya itu kota ya. Jadi untuk bahasanya itu kan bahasa Indonesia, bahasa baku atau mungkin kalau di pesantren kita pakai bahasa asing, bahasa Arab atau bahasa Inggris. Iya. Dan sedangkan pas kita ke sana itu rata-rata orang-orang pakai bahasa Sunda halus. Oh, Sunda Nah, yang halus. mm-mm. Ya, betul. Jadi kita harus agak sedikit adaptasi buat ngobrol sama mereka gitu. Kadang mereka pas kita ngomong, hah apa? Nah gitu. Oh, Jadi mereka sampai gak ngerti kan iya, ngomong bahasa Indonesia itu ya? mungkin gara-gara gak gitu. terbiasa Ya, kebiasaan gitu. ya, Mm-mm. betul. Jadi Sundanya Biar Sunda kayak Pituin. Iya dan Sudah asli. iya dan kita Sunda juga Pituin. Pituin. Waduh, ya. Itu. Nih orang Jawa Barat harus tahu nih. Sunda Orang Pituin. Sunda. Jadi Sunda Pituin itu Saya ada orang di- Bekasi, di Ustaz. daerah ada. Ampel. Dan kita juga sama gitu. Ketika mereka ngomong, kadang kita bingung gitu mereka ngomong apa.
Nah, dan setelah beberapa hari kita sudah mulai adaptasi gitu. Mereka adaptasi dengan kita dan kita juga adaptasi sama mereka gitu. Masya Allah, 12 hari ya. Hikmah. Tadi dengan kalau ini berarti kendalanya dengan bahasa. Ya. Masakan udah dimasakin, cuaca enak dingin ya. Lanjut lagi kita buat pelayanan 10/10. Emang itu mau hotel nilai nih. Itu masih susah tuh, aduh. Susah. Ini enak makan gak usah mikir. Kalau kita nih sahur makan apa ya? Sahur makan apa ya? Buka makan apa ya? Bingung dah, nggak tahu. Iya, karena pertama karena awal banget. Masyarakat juga bingung kan? Iya, masyarakat juga bingung. Apa yang dikasih buat pengabdian ini. Lanjut ke Ahnaf nih. Di mana kemarin? Di mana tadi? Di Sumedang. Ana di Sumedang. Oke. Kalau Ana awal berangkat itu bersama anggota dari yang di Garut. Ya, itu kita menggunakan. Jadi perjalanannya bareng Garut gitu ya? Iya, bareng yang di Garut ya. Antar dulu yang ke Garut, sejalur, baru kita ke Sumedang. Oke. Kalau di daerah Ana, insya Allah pegunungan semua. Nggak beda jauh dengan Andika. Pegunungan berarti dingin. Jadi di sana kalau kita pertama disambut datang ke sana tuh kan dengan hujan, gerimis dan pemandangan seperti kita tuh di atas syahdu awan. Lah ya, syahdu. Soalnya kalau malam kita bisa lihat city light, kalau pagi kita bisa lihat di atas awan. Jadi kayak kita tuh berada di atas awan. Pemandangan nih. Itu di sana dingin, sejuk dan Masya Allah itu syahdu banget. Setiap pagi kadang kabut. Betul. Kalau di sana tempat tinggalnya gimana? Nah, kalau Ana tempat tinggal alhamdulillah dapat rumah. Dapat rumah juga ya. Itu rumahnya lumayan besar rumahnya. Karena rumah bekas kontrakan, terus karena kita rumahnya kosong, jadi kita tempatkan. Dan dibolehkan. Oke, Masya Allah. Jadi tempatnya, kalau kendalanya, kalau tadi tempatnya udah nyaman. Alhamdulillah kendala insya Allah nggak ada kayaknya sama sekali. Pakai lancar kita benar-benar menikmati segala perfect banget. Makan gimana? Kalau masalah makan kan awalnya kita kan di Cilembu ya. Sono tuh banyak namanya ubi lagi. Kita tuh sehari kadang pernah dikasih satu nampan itu Cilembu. Itu katanya sekitar 3 kilo mungkin bisa. Oh iya. Itu 3 hari habis. Masih kadang bisa. Cuman alhamdulillah bisa dihabiskan. Oke. Anak santri dilawan. Soalnya karena ubi Cilembu itu kalau menurut Ana ubi paling nikmat dari segala ubi gitu. Ubi madu. Ada madunya. Ada madunya. Betul mengandung madu kan ada. Betul. Dilamakan lebih bagus. Iya, pasti juga sobat Mias ataupun juga ayah bunda yang pasti ngunjungin anaknya di Mias, kalau ngunjungin ke Tasik pasti kan beli ubi Cilembu ya, atau tadi tahu Sumedang, misalnya di Rancaekek atau dimanapun. Dan kalau kita lihat tadi mungkin dari tempatnya, kemudian dari tantangan atau maksudnya dengan kendalanya yang terjadi kan memang harus pasti ada. Nah itu cara penanggulannya sendiri ketika memang ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan oleh mereka itu bagaimana Sat? Ketika khidmat masyarakat? Ketika mereka menghadapi kendala atau apa saja ketika di tempat-tempat masing-masing mereka ya, kita alhamdulillah ada pembimbing Aisyah. Jadi pembimbing itu selalu intens menanyakan kabar-kabar mereka. Alhamdulillah. Terus kita menanyakan bagaimana kegiatan kabar-kabar mereka, seperti apa kegiatannya, dari hari per hari mereka share foto dan video kegiatan secara lengkap. Bahkan ya yang mungkin di sini orangnya biasa-biasa, anak itu santri itu, tapi ternyata kepedeannya besar di sana. Nah, itu dia saat yang kita pengen angkat juga. Itu kepedeannya besar ternyata. Jadi kemampuan ya atau apa namanya? Bakatnya gitu, ternyata ketika di khidmat masyarakat baru muncul. Masya Allah. Nah ini juga nih abah di rumah perlu tahu juga ya, atau sobat Mias juga, memang ketika khidmat masyarakat ini saatnya karena memang nggak ada ustadz mungkin ya saatnya, bukan dilepas secara benar-benar dilepas, tapi tadi ada tetap pembimbingan secara intens dan sebagainya, tapi di masyarakatnya sendiri diserahkan semuanya kegiatan kepada para alumni atau calon alumni nih ya di kelas 12 ini. Dan alhamdulillah Aisan juga kita ada prakhidmah. Ya, jadi sebelum mereka diberangkatkan, kita menggembleng dulu mereka oleh pembimbing masing-masing.
Selama kemarin berapa pertemuan ya sama pembimbing ya? Tiga pertemuan. Tiga pertemuan. Jadi untuk Habis ujian lisan langsung. Nah, habis itu ujian lisan. Habis ujian lisan. Udah lagi Jadi ujian, benar-benar padat kegiatan-kegiatan Ustaz ya. Kelas 12 ini berat sekali. Wah, Masya Allah. Dan ini tuntutan masyarakat ingin kegiatan lebih padat tuh di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Di luar sebelumnya kan di luar Ramadan, Aisyah. Iya betul Ustaz. Sebelumnya kegiatan khidmat masyarakat itu di luar bulan Ramadan. Yang tahun Betul. kemarin. Nah, pingin rasanya di tahun ini Ramadan kembali kegiatan itu, dan full Ramadan alhamdulillah, maksudnya. bahkan ya ada sebagian atau bahkan mungkin semuanya tempat ingin rasanya mereka itu lebih lama lagi. Masya Allah. Tidak hanya Siap, kemarin 2 minggu, ingin Pengen full katanya. Betul Ustaz. Bahkan ada satu tempat yang dia menyerahkan segala-galanya untuk mereka pegang 4 orang itu. Semuanya dalam Jadi arti semua kegiatan dalam arti kegiatannya. kegiatannya itu dipegang sama mereka, mau diapain silahkan katanya. Masya Terserah Allah. kalian. Nah, Coba. jadi bukan ngikutin rutinitas lagi Ustaz, Bukan. gitu. Jadi pokoknya segala kegiatan antum yang handle. Iya Ustaz. Dan alhamdulillah mereka bisa ternyata. Alhamdulillah gitu, katanya bagus katanya ini penilaian mereka. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, Ustaznya memang sangat dibutuhkan sekali sekali lagi ya, dari para alumni mungkin pesantren yang untuk terjun langsung kembali ke masyarakat, ke kampung halamannya, dan juga dengan butuhnya masyarakat dengan keilmuan agama ini. Dan lanjut lagi Ustadz, kalau tadi Ustadz kita menarik juga untuk diomongin munculnya bakat atau kemampuan atau keahlian gitu sendiri ya, ketika kegiatan khidmat masyarakat ini. Ketika di Mahat itu mereka ya tadi malah bandel, bukan lagi pendiam, tapi ketika lulus dari pesantren atau dengan kegiatan khidmat masyarakat ini, jadi ada bakat yang tersimpan yang tidak kita lihat ya. Itulah diantara kemampuan diantara santri-santri kita ya. Ya semua itu punya kemampuan. Jadi tidak ada yang istilahnya tidak ada anak yang bodoh gitu ya. Itu benar kata Ustaz Abdul juga Ustaz ya. Tidak ada anak yang tidak pintar gitu, pasti ada pintar di bakatnya masing-masing. Bakat masing-masing. Nah Ustaz, pesan untuk orang tua Ustaz, kalau memang yang masih ragu dengan pendidikan di pesantren, khususnya mungkin di Mahathir Sunnah, yang takut anaknya ketinggalan zaman lah, atau anaknya nanti nggak bisa masuk kuliah dan sebagainya, apa nih Ustaz? Ya sebagaimana kita tahu ya, ada dalam sebuah hadis dari hadis Tamim Ad-Dari ya, hadis Al-Arba'in Nawawiyah, bahwasanya di situ kita mendengar hadis Nabi SAW yang berbunyi ad-dinun nasihah. Ya kan? Liman lillah wali rasulih wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Jadi dari hadis ini kita ya diajarkan oleh Nabi kita bahwasanya kita ini tidak akan lepas dari istilahnya bersosial. Bermasyarakat, nggak mungkin ada orang hidup sendirian. Betul, Ustaz. Artinya bahwasanya ketika kita ingin hidup bermasyarakat, hidup bersosial, tentunya harus dibekali dengan ilmu. Iya. Yang ilmu ini mengantarkan seseorang mendapatkan kebahagiaan, bukan hanya dunia saja, tapi mendapatkan kebahagiaan di akhirat ya. Maka kita sebagai umat kaum muslimin, khususnya kita sebagai pengikut Nabi SAW ya, bahwasanya kita diperintahkan untuk saling memberikan wasiat dalam kebaikan sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Asr ya, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, itu diantaranya. Jadi berangkat dari sini, dan apalagi ini merupakan tujuan tujuan Mahat juga yang ke-14, bahwasanya diantara program akhir dari kelas 12 ini adalah kita siap terjun ke lapangan dakwah. Jadi generasi muda ini adalah orang-orang yang memang dipersiapkan untuk bisa terjun ke masyarakat. Apapun yang mereka dapatkan di sini, gitu kan, baik ilmu syar'inya maupun ilmu umumnya, gitu kan. Yang jelas ingat bahwasanya tentu kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia itu harus dengan ilmu. Kebahagiaan akhirat pun harus dengan ilmu. Jadi intinya ataupun kesimpulannya bahwasanya kita sesama muslim harus benar-benar memegang warisan yang begitu berharga dari Rasulullah SAW, yaitu kita memberikan wasiat kepada kebaikan sebagaimana hadis yang tadi, bahwasanya agama ini adalah nasihat. Nah, itu diantaranya. Nah, Ustaz, jadi motivasinya adalah anak-anak Aba dan Uma ini adalah salah satu juga orang yang diwariskan dengan ilmu-ilmu agama itu, Ustaz ya, dan harus mewariskan kepada masyarakat dan
dunia luar. Oke, siap. Nah, Ustadz tadi sudah dinasihatkan juga untuk abah dan umahnya mungkin dan juga nanti ingin cari tahu lagi. Padahal masih banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mungkin harus diceritakan secara satu persatu saat kegiatan di masyarakat ini juga baru 3 kelompok. Belum lagi dengan 11 atau 9 kelompok lainnya saat yang mungkin punya cerita yang lebih unik lagi, yang lebih sedih lagi. Bahkan ya, waktu ketika mereka dijemput perpulangan ada yang sampai menangis. Dari masyarakat. Dari masyarakat, anak-anak nggak mau ditinggal karena kok terasa sebentar gitu. Betul, Ustaz. Terasa sebentar, baru kemarin udah mau selesai. Mau selesai gitu. Seperti itu, bahkan sampai ada yang nangis ya. Dia antum juga sama. Warganya juga sampai kayak, keren anak antum, kalian tuh seminggu lagi. Ternyata hari ini antum ternyata. Kalau anak kira antum tuh di Jumat setelahnya gitu. Jadi kita tuh dikiranya seminggu lagi setelah itu baru pulang, ternyata di minggu itu kita pulangnya. Sampai nggak terasanya tuh. Terasa memang dengan kegiatan yang padat, kegiatan yang full, antum terisi dengan waktu-waktu itu. Waktu itu begitu cepat berlalu. Karena banyaknya kegiatan. Karena banyak kegiatan padat. Seperti antum juga sama ya. Nah, kalau Kang siapa? Andika sendiri, kalau antum sendiri pengennya tuh lebih lama lagi atau enggak sih dengan kegiatan khidmah kemarin? Jujur ya, kalau misalnya Ana sendiri sebenarnya pengennya lebih lama. Karena kan memang ketika kita di sana untuk bisa adaptasi kan memerlukan waktu ya. Dan ternyata pas minggu-minggu kita mau pulang, itu benar-benar kita baru kayak kita keluarin nih pengen kita iniin. Baru selesai adaptasinya gitu ya. Baru selesai adaptasi. Betul. Dan ternyata udah mau pulang juga gitu, dan sampai kemarin juga pas mau perpulangan anak-anak pada nangis atau mungkin sampai yang ada besoknya malas lagi sekolah gara-gara kita pulang gitu. Waduh, repot ya kayak gitu ya. Kang Gilang? Kalau saya pribadi sedikit benar-benar mengharukan ya. Gak nyangka sebenarnya sih, lebih ke gak nyangka. Gak nyangkanya karena ini kan pertama nih di Pangandaran. Di Pangandaran. Ya, di Pangandaran emang kan kita perdana. Jadi waktu datang asli nggak tahu mau ngapain, benar-benar udahlah tugas dari Mata itu cuman ya berkhidmat sama masyarakat, terus kayak misalkan mungkin ngajar atau imam segala macem. Tapi di sisi lain kita tuh pengen bikin apa yang beda gitu, yang baru gitu, kegiatan ya peran. Akhirnya 3 hari itu kita baru berusaha adaptasi. Nganggur itu 3 hari nggak ada kegiatan. Jadi pagi sampai malam itu kan sebelum puasa ya, kita nggak tahu mau ngapain. Sampai waktu itu karena pembimbingan waktu itu Pak William, saya ucapkan terima kasih karena beliau udah ngebantu banyak banget kita di sana. Akhirnya ketemulah ide yaitu pesantren kilat. Jadi kita bikin pesantren kilat, dan ternyata itu menjadi pesantren kilat pertama yang di DKM masjid itu, Masjid Al-Idhar. Dan ketika pesantren kita dibuka dan positif banget respon sama masyarakat, 3 kecamatan di sekitar Pangandaran itu ikut datang. Berapa orang anak? Ada 77 peserta. 77 peserta itu saya gak nyangka banget, Jadi awal-awal datang, mana sih tempat ngaji? Oh iya, tempat ngajinya. Berapa orang dihitung? 10-an, 11. Aduh. Ini yang waktu mau buka pesantren kilat, kayaknya nggak usah dah bikin pesantren kilat, gak bakal datang gitu kan. Coba dulu kan. Saya mau orangnya kalau udah mau sesuatu itu harus terlaksana gitu. Harus terlaksana. Akhirnya kita bebelaan bikin poster, nanti diviralin di grup orang tua gitu kan. Karena bantuan dari Pak William ya. Disebarkan di warga sekitar. Kita bikin banner juga tentang pesantren kilat. Awalnya yang datang cuman warga sekitar. Hari pembukaan gak nyangka ternyata ada 30 peserta. Baru 30 peserta. Nah, hari besoknya waktu ditotalin, waktu pembagian sertifikat, coba totalin berapa nih yang bakal dapat hadiah? 77. Wah, itu gak nyangka. Dari mana nih hadiahnya? 77 peserta gitu. Uang yang dikasih kan nggak sebesar yang untuk akomodasi sendiri dari Mahat ya? Ya, dari Mahat itu ada 1.840.000-an. Untuk 12 hari itu. Ya, untuk 12 hari itu. Dan saya potong buat anggaran pesantren kita itu 800 ribunya. Jadi benar-benar teman-teman di tim saya itu pada, aduh ini kita makan pakai apa? Dan benar, kita jadi salah satu kelompok dengan pengeluaran paling kecil? Enggak, paling ekonomi paling krisis lah bahasanya. Minus. Bingung soalnya hadiah kita pesantren kilat juga saya nggak kagok-kagok. Misalkan ketika udah pesantren kilat bikin acara tuh benar-benar kayak buka bersama, ada sahur bersama, ada bagi-bagi takjil on the road, kemudian ada kegiatan hal-hal kayak gini. Kalau kita post ke wali santri mungkin saatnya bisa ada videonya. Ada videonya, ada di Maksudnya Instagram. Ada bantuan dari ada wali santri sendiri? Baksos ada kemarin.
dari maksudnya ada anggaran dari wali santri Ustaz yang ingin membantu? Ada kemarin ada sampai disalurkan ke 3 tempat khusus untuk acara ini gitu Ustaz. Masya Allah. Ada. Nah, ini juga berhasil berarti Ustaz ya menjadi menjadi walaupun tidak seberapa besarnya tapi alhamdulillah jazakumullah ala ihsanihi. Orang tua ya. Nah, ini Abah dan Uma lihat ya. Ini mungkin perwakilan dari 3 orang di kelas 12 yang mungkin baru sedikit juga kita dengar ceritanya dari 12 hari, kemudian dari 11 kelompok atau 12 kelompok yang baru kita dengar ceritanya. Mungkin kita nanti akan lebih detail lagi ya dalam episode-episode selanjutnya dalam Mias Talks dan pembahasan episode khususnya dari hikmah masyarakat. Dan terima kasih untuk Kang Andika, Gilang, Ahnaf, Ustadz Sultan untuk waktunya di kesempatan kali ini, dan semoga apa yang disampaikan bisa kembali menggugah para abah dan umah, orang tua, wali santri yang masih ragu-ragu ya Ustadz ya, khususnya untuk mensekolahkan anaknya di dunia pesantren, khususnya di Mahat Ihya Sunnah. Barakallahu fikum, Sobat Mias, sampai berjumpa di episode selanjutnya, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Sanad Gani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.